Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, baik kawan-kawan sekalian dan adik-adik sekalian, di video kali ini kita akan mempraktekkan materi yang telah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Nah, di video-video sebelumnya, materinya itu kita sudah mempelajari apa itu kalimah. Kita sudah mengenal apa itu kalimah. Di dalam kalimah itu terbagi ke dalam 3, apa itu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian kita telah membahas apa itu jumlah dan syibhul jumlah. Kemudian jumlah ada terbagi kedua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian kita telah mempelajari juga al-mubtada dan khobar. Bagaimana jumlah mubtada dan khobar itu sudah pernah kita bahas. Nah, untuk kali ini kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, agar adik-adik bisa lebih paham lagi dan bisa berbicara dalam bahasa Arab. Nah, untuk kali di video ini kita akan membahas tentang kata tanya. Jadi buat kawan-kawan dan adik-adik, ketika tujuannya belajar kata tanya ini agar gampang untuk bertanya kepada orang Arab. Ataupun ketika kawan-kawan atau adik-adik ada kosakata yang belum mengerti atau tidak tahu tentang kosakata itu, bisa bertanya dengan bahasa Arab. Nah, bagaimana cara bertanya kepada orang Arab? Nah, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam pembahasan kata tanya dalam bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, yang belum subscribe, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya, lonceng notifikasinya, agar mendapatkan video-video kita yang terbaru. Baik, lihat ke papan tulis. Nah, kata tanya dalam bahasa Arab al-asma al-istifham. Ya. Dia sebenarnya banyak. Cuman untuk yang pemula, kita akan membahas seputar ma, man, a, hal, aina. Jadi 4 ini aja dulu. Nah, ma ini artinya apa, man siapa, a atau hal artinya apakah. Ini a sama hal ini sama artinya apakah. Kemudian aina artinya di mana. Nah, kemudian ada min, fi, ila, ala, ini harful jar. Harful jar ini hanya masuk ke dalam isim. Nah, kenapa dibuat min, fi, ila, sama ala cuman 4 ini saja? Karena ini yang dibutuhkan untuk dasar pertama. Dan ini biasanya dipakai untuk jawaban aina. Aina kan menanyakan di mana. Nah, artinya nih ya, min ini artinya dari. Ya. Fi itu di atau di dalam. Ila itu ke. Kalau ala itu di atas. Nah, baik. Kita langsung ke contoh jumlahnya. Ketika ada orang tanya, ma hadza? Nah, ada orang bertanya. Misalnya saya menanyakan, ma hadza? Artinya, apa ini? Nah, terus kita menjawabnya, hadza kitabun. Nah, kalau dicontoh, ma hadza? Hadza maktabun. Nah, ini meja. Ya. Kemudian man dzalika. Man ini kan siapa? Kalau siapa ini hanya dipakai untuk orang, untuk orang saja. Nah, kalau ma ini bisa digunakan untuk yang isim benda-benda mati. Man dzalika, siapa itu? Dzalika mudarrisun. Itu guru.
dzalika tabibun. Itu dokter. Nah, kemudian adzalika mudarrisun. Apakah itu ustadz atau guru? Nah, kalau pertanyaan memakai a sama hal, dia ada dua cara jawabnya. Yang pertama la, ataupun bisa na'am. La itu artinya tidak, na'am itu iya. Nah, adzalika mudarrisun, la, tidak. Dzalika talibun, itu siswa atau pelajar. Nah, kalau menanyakan adzalika kitabun, na'am, iya. Hadza kitabun, atau bisa juga jawabnya na'am, iya. Dzalika kitabun, itu buku. Nah, sama juga seperti ini, tergantung bagaimana posisi si orang yang menjawab. Misalnya karena misalnya ma hadza, ini kan dekat sama saya bukunya, makanya menggunakan kata tunjuk yang dekat, hadza. Kemudian yang si penjawab akan menjawab dengan kata tunjuk yang jauh, yaitu dzalika. Ma hadza dzalika kitabun. Nah, begitu sebaliknya. Kalau saya menanyakan sesuatu yang jauh juga dan si penjawab juga jauh dari benda itu, kayak misalnya ma dzalika. Nah, jauh kan? Ma dzalika, apa itu? Si yang menjawab akan menjawab dzalika kitabun. Atau kita mau nanyakan misalnya ma hadza. Nah, si yang menjawab, orang yang ditanya akan menjawab dzalika daftarun. Ya. Nah, atau buku tulis, daftarun. Nah, kemudian sama juga seperti man dzalika, man hadza, boleh juga dipakai, tinggal diganti aja nih isim isyarah. Dan pembahasan isim isyarah ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Jadi karena adik-adik sudah ngerti, sudah paham, hadza itu untuk muzakkar, dzalika itu untuk muzakkar juga. Kalau untuk muannasnya, untuk perempuannya menjadi hadhihi. Kalau yang dzalikanya jadi tilka. Nah, itu sudah kita bahas di video isim isyarah. Jadi di video kali ini kita tidak membahas lagi, langsung sudah praktek. Nah, kemudian adzalika juga seperti itu. Adzalikal mudarris. Nah, bisa juga pakai hal dzalikal mudarris, boleh pakai hal. Tapi lebih gampang, lebih simpel, adzalika mudarris, lebih cepat ya. Nah, jawabannya cuma dua, la atau na'am. Kalau menanyakan tidak, bukan. Kalau bukan pakai la, kalau iya na'am. Kemudian aina, di mana? Aina Ahmad? Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Menanyakan, di mana Ahmad? Ketika mau nanyakan ke orang, di mana Ahmad? Aina Ahmad? Nah, kita menjawab huwa fil fasli. Bisa menggunakan kata ganti dia, atau bisa juga kita pakai Ahmad fil fasli. Nah, ini domir. Nah, domir juga sudah kita bahas sebelumnya. Gimana penggunaannya? Nah, di sini kita praktek, coba praktek. Aina Ahmad? Di mana Ahmad? Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Ataupun huwa fil ghurfati, dia di ruangan. Nah, kemudian min aina Hamidun, dari mana asalnya Hamid? Hamid itu berasal dari mana? Hamid min Indonesia, Hamid dari Indonesia. Bisa juga diganti Hamid ini menjadi huwa juga seperti tadi. Contohnya, min aina Hamid huwa min Indonesia. Kalau untuk perempuan, min aina Fatimah misalnya. Fatimah min Indonesia. Nah, atau diganti, min aina Fatimah hiya, menggunakan hiya dia. Kata ganti dia perempuan, hiya min Indonesia. Nah, kemudian min aina anta, dari mana kamu? Nah, misalnya ini kalau tadi kan pakai nama Hamid, bisa juga pakai ganti domir aja terus dia. Nah, min aina anta, kamu dari mana? Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Nah, kemudian aina kitabu Muhammad, di mana bukunya Muhammad? Ini ingat, ini idofah, dia bentuknya idofah. Nah, kalau bentuknya idofah, dia artinya maknanya satu. Nah,
aina kitabu Muhammad. Yang dimaksud di sini bukunya Muhammad, bukan Muhammadnya. Kitab buku miliknya Muhammad. Nah, kemudian aina kitabu Muhammad? Jawabannya huwa alal maktab. Huwa alal maktabil mudarris. Dia di atas meja guru. Nah, ini juga jumlah idhofiyah. Nah, jadi adik-adik dan kawan-kawan sudah tahu apa bagaimana kata tanya dalam bahasa Arab. Nah, boleh juga nanti diganti ma hadhihi, boleh diganti. Ma tilka, pokoknya diganti. Yang hadhihi ini bisa diganti dia. Nah, kemudian adik-adik bisa mempraktekkan dengan kosakata-kosakata yang sudah pernah dikasih di video-video sebelumnya. Bisa dipraktekkan. Nah, bisa diganti maktabun, bisa diganti jadi kitabun, bisa diganti dengan qalamun. Nah, begitulah contoh tentang kata tanya. Kan tadi ini kalau mau tanyakan aina kitab Muhammad, misalnya di mana kitab Muhammad? Huwa fil fasli. Bisa juga bilang huwa fil fasli. Berarti kitab Muhammad di dalam kelas, kayak gitu. Nah, mungkin ini saja penjelasan kita tentang kata tanya. Buat adik-adik dan kawan-kawan sekalian yang belum mengerti lebih jelas bisa menanyakan di kolom komentar. Dan untuk yang belum jelas apa itu isim isyarah, kemudian apa itu sibul jumlah. Nah, ini sibul jumlah nih, kitab Muhammad ini sibul jumlah. Bisa balik lagi ke video-video kita sebelumnya. Jadi video kita selalu berkaitan antar satu video ke video yang lainnya. Kalau nggak nonton di video yang lainnya sebelumnya, nggak bisa paham di materi yang kita jelaskan yang kali ini. Nah, untuk kali ini kita cukupkan di sini saja pelajarannya. Nah, mungkin kedepannya kita akan mulai praktek lagi tentang al-hiwar, percakapan. Bagaimana sih cara berbicara dengan berbahasa Arab. Nah, baik adik-adik sekalian, ya jangan lupa untuk tekan like, share, komen, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.